Selamat pagi teman-teman, welcome back to my channel. Dan hari ini kita mau kemana sayang? Kita mau ke kebun. Mau ke Huerta karena kita kemarin dapat laporan dari manajer. Hai manajer. Jadi ada laporan dari manajer karena ini musim kemarau ya. Jadi kemarau kering, panjang kering. Terus banyak tanah-tanahnya tuh kering, terus airnya juga sempet nggak keluar gitu, dan kemarin terjadi pembakaran. Nah, coba kita mau lihat ya apa yang terjadi di Huerta. Ini kita mau jalan kaki aja menuju ke kebun. Kerjasamanya itu sudah berhenti ya, alhamdulillah sih tidak rugi ya. Kemarin papayanya sudah sempat panen beberapa kali, tapi harapan hidupnya pendek karena dia mulai kutilang gitu loh teman-teman. Tapi kemudian rumput-rumputnya jadi banyak gitu kan, terus tidak produktif lagi. Terakhir kemarin itu karena sudah kering banget, musim kemarau kering dan rumput-rumputnya juga kering, dan ternyata oh ini ada yang melakukan pembakaran. Ini bekas-bekasnya teman-teman, kalau kalian perhatikan itu ada bekas-bekas pembakaran ya. Tapi untungnya ketahuan oleh tetangga sebelah, karena takutnya kan nyebar ya kemana-mana gitu kan. Masa musim kering gini, kalau itu kan ada rumah juga gitu kan, kalau misalkan menyebar bisa berbahaya. Jadi untungnya masih sempat dimatikan gitu. Manajer, jadi sebenarnya apa yang terjadi Bu Manajer? Jadi kemarin itu di sini kan gulmanya tinggi-tinggi. Setelah itu karena dirasa itu cukup mengganggu, akhirnya dibabat. Setelah itu dibakar sama orang. Bakar sama orang. Tapi memang orangnya itu sregep, tapi itu memang nggak mau patuh sama instruksi itu. Akhirnya dibakar sama sana. Oh, itu yang bawah itu dibakar atau karena merembet? Itu merembet Oh, jadi awalnya yang dibakar yang atas ini ya? Iya, yang cuma sini doang. Oh. Kan kemarin yang tinggi di situ. Yang sini dari sini. Yang di situ. Oh. Yang tinggi di situ. Habis itu merembet. Terus ternyata tidak sengaja merembet sampai ke bawah sehingga beberapa tanaman juga ikut terbakar. Itu pohon durian aja juga jadi kering gitu ya. Tapi kok bisa dimatikan gimana? Ya dimatiin sendiri sama orangnya. Oh. Gara-gara ada laporan kan. Oh, dari tetangga sebelah gitu laporan. Terus kemudian sampai ke Mbak Ron. Terus habis itu Mbak Ronnya yang turun tangan ke sini minta buat matiin apinya. Katanya udah kayak kebakaran gitu. Hah? Apinya besar? Ya untung itu kabelnya nggak kena loh. Oh. Di situ ada kabel pendek kan. Ya itu lumayan berbahaya juga ya kalau musim kemarau seperti ini ya. Jangan sampai kejadian kayak Gunung Bromo gitu ya, kan serem gitu jadinya ya. Nah ini jadinya seperti ini. Tapi bagus ya. Terus iya sih, jadi terang ya, karena gulmanya terus jadi habis semua, walaupun sekarang udah mulai tumbuh lagi tuh Yol. Terus kira-kira ini ke depan rencananya mau gimana ini Yol? Baiknya tergantung rapat. Tergantung kondisi rapat. Tergantung hasil rapat. Kira-kira rencana kita kemarin gimana? Mau dikasih itu aja? Oh, greenhouse aja ya? Iya, tapi yang pertama hidupin dulu sumber airnya. Oh, sumber airnya, oke. Nggak mungkin dong greenhouse tanpa sumber air. Ya, jadi rencananya karena di sini terlalu panas. Sebenarnya tanahnya subur ya, dia tuh apa-apa sebenarnya tumbuh. Cuman karena ini kering apa ya, kemaraunya itu ini ya, apa namanya, panjang banget gitu ya. Dan suhunya cuma yang ekstrim sih, sampai 34 derajat di sini. Oh ya, 34 derajat. Oh ya, ini tahun ini nggak seperti biasanya ya. Tahun-tahun sebelumnya nggak pernah seperti ini. Sepanjang aku tahu di sini tuh nggak pernah sampai sepanas itu. Jadi kayaknya yang paling ideal kita mau bikin greenhouse yang suhunya bisa kita jaga dan
airnya juga relatif kita jaga, tapi ya itu tadi PR-nya harus Dicek tiap hari sama memastikan ketersediaan sumber air dulu gitu. Sumber airnya butuh dicek nggak sih kualitas airnya? Iya sih, paling ngukur pH bukan pH TDS. Ya, ngukur TDS-nya minimal harus kita ukur si TDS-nya. Oke teman-teman, kalian bisa ngasih ide juga ya, selain greenhouse atau greenhouse bisa untuk apa? Apakah harus hidroponik ataukah konvensional di dalam greenhouse? Teman-teman bisa komen ya, ngasih kita ide gitu, kira-kira tanaman apa yang cocok di area sekitar sini. Oke, itu tadi kondisi Huerta 2. Kita akan beralih ke Huerta 1. Ini dari Huerta 2 menuju Huerta 1. Iya, oh ini sebenarnya pepaya di sekitarnya. Jadi di sebelahnya itu sebenarnya juga ada kebun pepaya. Kalau kita tadi pepaya California, kalau ini pepaya Taiwan. Dan sebenarnya itu bagus. Cuman aku ini tanya sama pemiliknya yang kebetulan masih saudara juga. Itu tuh dia emang nyiramin gitu loh. Jadi emang harus ada tersedia air. Walaupun pepaya itu kalau airnya terlalu banyak juga nggak baik karena dia bisa busuk batang. Tapi kalau nggak ada air juga akan nggak baik juga. Dia nggak bisa minum, nggak bisa makan gitu ya. Nah itu memang kendalanya itu sebenarnya cocok di sini, tapi kendalanya itu air dan suhu yang sangat tinggi. Emang harus telaten gitu. Rumput apa? Rumput aracis. Apa itu?